Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Pratiwi. Saya mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Perilaku Organisasi. Nah, jadi apa sih perilaku organisasi ini? Nah, jadi perilaku organisasi itu dia bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan ini untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, di dalam organisasi ini juga ada unit sosial yang dengan sengaja itu diatur ya, terdiri atas 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasarannya dan serangkaian sasaran bersama. Nah, di dalam perilaku organisasi ini dia ada manajemen dan manajer. Jadi manajemen ini adalah seni menyelesaikan pekerjaan itu melalui orang lain. Nah, sedangkan manajer ini serangkaian individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Nah, lalu di perilaku organisasi ini juga mempunyai fungsi manajemen. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning gitu ya teman-teman. Nah, jadi manajer ini tuh menetapkan tujuan, strategi serta langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, dalam konteks perilaku organisasi, fungsi ini itu membantu menciptakan visi yang jelas dan mengarahkan perilaku karyawan agar tujuan tersebut itu tercapai di suatu organisasinya. Yang kedua itu adanya pengorganisasian. Nah, jadi pengorganisasian ini fungsinya meliputi pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, dan pengaturan hubungan kerja. Nah, tujuannya ini agar setiap individu ini memahami perannya dan dapat kerjasama dengan efektif. Nah, sehingga terciptanya koordinasi dan kerjasama tim yang baik. Lalu yang ketiga ini adanya pengarahan. Nah, jadi si manajer ini tuh memberikan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan kepada karyawan dalam perilaku organisasi. Nah, fungsi ini itu menekankan bagaimana kepemimpinan ini tuh mempengaruhi perilaku, sikap, dan semangat kerjanya para karyawan agar tetap produktif dan berkomitmen. Lalu yang terakhir itu adanya pengendalian. Nah, jadi fungsi ini tuh berkaitan dengan evaluasi kinerja. Jadi memastikan kegiatan ini tuh sesuai dengan rencana serta mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Lalu dalam organisasi ini juga pengadilan membantu menjaga kedisiplinan, etika kerja, dan budaya organisasi yang positif. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran manajemen. Nah, jadi peran manajemen itu yang pertama itu ada antar personal. Nah, jadi antar personal itu dia manajer berperan sebagai pemimpin, penghubung, dan wakil organisasi yang membina hubungan baik dengan karyawan maupun pihak luar. Nah, yang kedua ini adanya informasional. Nah, jadi informasional itu dia manajer berperan sebagai penerima, penyebar, dan menyampaikan informasi penting agar komunikasi ini tuh tersampaikan kepada pihak luar maupun pihak dalam. Lalu yang ketiga itu adanya pengambilan keputusan. Nah, jadi manajer ini tuh bertugas membuat keputusan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, penetapan strategi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, teman-teman, ternyata di
pengantar perilaku organisasi juga mempunyai tantangan dan peluangnya. Jadi apa sih tantangan dan peluangnya itu? Nah, yang pertama itu adanya di ekonomi. Jadi kondisi ekonomi yang tidak stabil ini bisa menjadi tantangan, tetapi juga peluang baru organisasi untuk berinovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua ini adanya globalisasi. Nah, jadi membuka peluang kerjasama internasional, namun menuntut organisasi ini tuh harus beradaptasi dengan budaya dan pesaingnya global. Lalu yang ketiga ini adanya keragaman angkatan kerja. Jadi perbedaan individu ini bisa jadi sumber konflik sekaligus kekuatan motivasi. Lalu yang keempat ini adanya peningkatan kualitas dan produktivitas. Jadi kayak organisasi itu harus tetap meningkatkan kinerja agar tetap kompetitif. Nah, yang kelima itu adanya jumlah tenaga kerja. Jadi perlu dikelola agar sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi organisasinya. Yang keenam itu adanya peningkatan layanan pelanggan. Jadi maksudnya itu kayak penting untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Nah, yang ketujuh itu ada keahlian personal. Kayak keterampilan individu ini harus dikembangkan lagi biar mampu menghadapi perubahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedelapan itu adanya pemberdayaan karyawan. Nah, memberi kesempatan terus berpartisipasi lebih luas untuk meningkatkan motivasi. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, ini ada inovasi dan perubahan organisasi. Jadi harus siap gitu ya beradaptasi dan menciptakan ide baru agar tetap berkembang. Oh iya teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu juga bagaimana cara mengembangkan perilaku organisasi di dunia kerja. Nah, jadi yang pertama itu adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini tuh dapat membantu karyawan memahami perilaku organisasi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi rekrutmen dan seleksi ini itu dapat membantu si organisasi ini tuh memilih karyawan yang memiliki kepribadian, terus sikap dan nilai-nilai sesuai dengan budaya organisasinya. Nah, terus yang ketiga itu adanya pengembangan karir. Nah, jadi pengembangan karir ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilannya dan pengetahuan mereka. Jadi sehingga mereka ini lebih dapat efektif dalam pekerjaannya. Lalu yang keempat yaitu komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang efektif ini tuh membantu karyawan memahami tujuan dan bagaimana mereka ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan yang efektif ini tuh dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.